Hai teman-teman, Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Arifah Umufathatun Najah, program studi S1 Kebidanan Lintas Jalur kelas A, Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Aisyah Yogyakarta. Mata kuliah Fisiologi, dosen pengampu Ibu Anjarwati. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem digesti atau sistem pencernaan. Digesti atau pencernaan adalah proses pemecahan zat-zat makanan sehingga dapat diabsorpsi oleh saluran pencernaan. Proses digesti meliputi 1. Pengambilan makanan atau prehensi, memamah atau mastikasi, penelanan atau deglutisi, 4. Pencernaan atau digesti, dan kelima pengeluaran sisa-sisa pencernaan atau egesti. Sistem organ pencernaan. Sistem pencernaan adalah proses yang dilakukan oleh sistem organ pencernaan untuk mengolah makanan agar dapat diserap nutrisinya dan diubah menjadi energi. Sistem organ pencernaan pun terdiri dari organ-organ yang memiliki peranannya masing-masing dalam mengolah makanan. Apa saja sih organ pencernaan itu? Nah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan sedikit tentang organ pencernaan atau sistem digesti ya. Organ pencernaan itu terlihat seperti saluran panjang yang terdiri dari mulut, kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, rektum, dan anus. Nah, di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya. Yang pertama, rongga mulut. Makanan pertama kali masuk melalui mulut. Di dalamnya terjadi proses pencernaan secara mekanik dan kimiawi. Untuk proses pencernaan mekanik dilakukan oleh gigi, sedangkan proses pencernaan kimiawi dibantu oleh beberapa enzim seperti enzim amilase, enzim petialin, dan juga enzim maltase. Di dalam rongga mulut terdapat gigi. Gigi ini berfungsi untuk menggiling, menghaluskan, dan mengunyah makanan. Gigi terdapat beberapa jenis, yaitu yang pertama, gigi seri. Gigi seri, gigi yang memiliki satu akar yang berfungsi untuk memotong dan mengerat makanan. Gigi taring, gigi yang memiliki satu akar dan memiliki fungsi untuk mengoyak makanan. Gigi geraham. Gigi geraham kecil, gigi yang berfungsi untuk menggilas dan mengunyah makanan. Sedangkan gigi geraham, gigi yang memiliki fungsi untuk melumat dan mengunyah makanan. 2. Kerongkongan atau esofagus. Setelah diproses melalui mulut, selanjutnya makanan menuju kerongkongan terlebih dahulu sebelum mencapai lambung. Di kerongkongan terdapat gerakan peristaltik atau seperti meremas-remas guna mendorong makanan menuju lambung. Esofagus atau kerongkongan memiliki struktur yang sama dengan organ pencernaan lainnya seperti usus dan lambung. Struktur esofagus disusun oleh 4 dinding berikut dari luar ke dalam. Yang pertama, lapisan serosa. Lapisan serosa merupakan lapisan terluar yang terdiri atas pembuluh darah, limfe, dan saraf. Lapisan serosa pada esofagus berupa jaringan ikat. Lapisan serosa memiliki rongga-rongga kecil tempat keluarnya cairan serosa yang berfungsi sebagai pelumas gerakan otot. 2. Lapisan otot. Lapisan otot merupakan lapisan otot polos yang bekerja tanpa kita sadari. Terdapat 2 jenis serabut otot, yaitu serabut otot longitudinal atau memanjang dan serabut otot sirkuler atau melingkar.
Kombinasi dari kontraksi kedua jenis otot ini akan menghasilkan gerakan peristaltik usus yang berfungsi untuk memecah makanan serta membawanya ke organ pencernaan selanjutnya. Ketiga, lapisan submukosa. Lapisan submukosa berupa lapisan jaringan ikat longgar yang berisi pembuluh darah, limfe, saraf, dan kelenjar lendir. Pembuluh darah di lapisan submukosa esofagus memegang peranan penting dalam mengedarkan makanan yang diserap. 4. Lapisan mukosa. Lapisan mukosa disusun oleh sel epitel berlapis gepeng bertingkat dan jaringan ikat tipis. Lapisan mukosa memiliki sel goblet yang dapat menghasilkan lendir. Dalam keadaan normal, esofagus tidak tahan terhadap asam lambung yang bersifat asam, sehingga akan terasa seperti nyeri atau seperti terbakar saat terjadi kelainan naiknya asam lambung ke mukosa esofagus. 3. Lambung atau gastrium. Selain di mulut, proses pencernaan secara mekanik juga terjadi di dalam lambung ketika makanan dihaluskan oleh gerakan otot-otot lambung. Pada lambung terjadi pula proses pencernaan secara kimiawi melalui enzim-enzim. Ada enzim pepsin yang berfungsi mengubah protein menjadi asam amino, enzim renin yang berfungsi mengubah protein menjadi kasein, dan juga HCl atau asam klorida yang berfungsi memecah protein serta melawan virus dan bakteri yang masuk melalui sistem pencernaan. Anatomi lambung dibagi menjadi 5 bagian. Bagian yang pertama, kardiak. Kardiak adalah bagian ujung lambung teratas yang berhubungan langsung dengan esofagus. Kardiak menjadi tempat pertama masuknya makanan setelah dari kerongkongan. Pada ujung lambung ini terdapat sfinkter kardiak, cincin otot yang berfungsi sebagai klep untuk mencegah makanan yang sudah masuk ke dalam lambung kembali naik ke kerongkongan. 2. Fundus. Setelah memasuki kardiak, makanan kemudian disalurkan menuju fundus. Fundus adalah area yang berbentuk lengkungan di bagian atas lambung dan terletak di bawah diafragma. Bagian lambung yang satu ini menjadi tempat makanan mulai mengalami proses pencernaan. Ketiga, badan lambung. Badan lambung merupakan bagian dari anatomi lambung yang paling penting. Pasalnya, badan lambung menjadi tempat makanan dicerna dan diproses menjadi bentuk kecil-kecil dengan bantuan enzim lambung. Yang keempat, antrum. Antrum adalah bagian terbawah dari lambung. Terkadang disebut juga dengan antrum pylorus. Antrum memiliki fungsi sebagai tempat menampung makanan yang sudah dicerna sebelum disalurkan menuju usus halus. 5. Pylorus. Pylorus adalah anatomi lambung paling akhir yang terhubung langsung dengan usus halus. Pada pylorus terdapat sfinkter pylorus, yaitu cincin otot tebal yang berfungsi sebagai katup yang mengatur keluarnya makanan dari lambung menuju duodenum. Sfinkter pylorus ini juga berfungsi untuk mencegah makanan yang sudah tersalurkan ke duodenum agar tidak kembali ke lambung. 4. Usus halus atau intestinum tenum. Makanan yang sudah diproses di lambung menuju usus halus. Usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu duodenum atau usus 12 jari, jejunum atau usus kosong, dan ileum atau usus penyerapan. Di usus halus ini, makanan kembali diproses secara kimiawi yang dibantu oleh enzim-enzim dari pankreas, empedu, dan hati, seperti tripsin, amilase, maltase, sukrase, laktase, dan lipase. Pada usus halus dibedakan menjadi 3 bagian. Yang pertama, duodenum. Pada duodenum terdapat muara dari ductus choledochus dan ductus pancreaticus. Cairan empedu dari kantong empedu dikeluarkan lewat ductus choledochus. Cairan pankreas lewat ductus pancreaticus. Cairan pankreas mengandung enzim lipase, amilase, tripsinogen, dan chymotrypsinogen. Lipase untuk memecah lemak atau setelah diemulsifikasikan oleh empedu menjadi asam lemak dan gliserol.
amilase untuk memecah amilum menjadi sakarida sederhana. Kedua, yang terdapat pada bagian usus halus yaitu jejunum. Jejunum merupakan tempat absorpsi zat-zat makanan. Proses penyerapan atau absorpsi zat-zat makanan meliputi difusi, osmosis, dan transport aktif. 1. Monosakrida dan asam amino melalui mekanisme difusi fasilitasi. 2. Asam lemak melalui mekanisme difusi biasa. 3. Vitamin melalui mekanisme difusi biasa. 4. Air melalui mekanisme difusi dan osmose. 5. Elektrolit dan mineral melalui mekanisme difusi dan transport aktif. Bagian yang ketiga yaitu ileum, absorpsi melalui villi usus. 5. Usus besar atau intestinum crassum. Setelah nutrisi diserap di usus halus, sisa-sisa makanan mengalami pembusukan di dalam usus besar. Selain pembusukan, di dalam usus besar juga air diserap sehingga sisa-sisa makanan siap diubah menjadi feses atau kotoran. Usus besar adalah bagian terminal dari saluran pencernaan. Fungsi utama organ ini adalah untuk menyelesaikan penyerapan nutrisi dan air, mensintesis vitamin tertentu, membentuk feses, dan menghilangkan feses dari tubuh. Usus besar berjalan dari apendiks ke anus. Itu membingkai usus kecil dari 3 sisi. Meskipun panjangnya sekitar setengah dari usus kecil, itu pun disebut besar karena lebih dari 2 kali diameter usus kecil, sekitar 3 inci. Di dalam usus besar terdiri atas caecum dan kolon. Caecum berupa kantung-kantung dengan pita atau taenia dan haustra. Kolon dapat dibedakan menjadi kolon ascendent atau naik, transversal atau mendatar, descendent atau turun. Usus besar merupakan tempat untuk absorpsi air dan mineral yang tidak terserap di usus halus. Pencernaan secara mikrobiotis oleh bakteri komensal atau E. coli menghasilkan gas dan sintesis Vitka. Yang keenam, bagian rektum dan anus. Feses akan disimpan di dalam rektum sebelum dikeluarkan lewat anus. Di rektum, sensor di mana akan mengirimkan sinyal ke otak untuk memutuskan apakah feses perlu dikeluarkan atau tidak. Setelah itu, feses siap dibuang akan dikeluarkan melalui anus. Otot anus berfungsi untuk menahan dan menjaga feses agar tidak keluar dari rektum sebelum saatnya.